Baiklah agar tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya Santapan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdul MPD. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Imam beserta pengurus Masjid Nurul Huda beserta jajarannya, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu beserta adik-adik remaja, putra dan putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-22 ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman dan nikmat Islam plus nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah puasa di siang hari, kemudian kita lanjutkan dengan berbagai amalan ibadah di malam harinya. Dan karena ini sudah juga masuk malam kedua dari 10 malam terakhir Ramadan, insyaallah semoga juga kita dikuatkan untuk melaksanakan iktikaf, berdiam diri selama mungkin, sebanyak mungkin di dalam masjid. Kalau bisa kita dari buka puasa sampai sahur dan surutnya, itu kita nggak keluar dari masjid. Nah, jadi disiapkan oleh ibu-ibu atau panitia, buka kita di masjid, sahur juga kita di masjid, sampai subuh dan sampai surut. Kalau bisa seperti itu maksimal. Tapi kalau tidak, pulang tarawih kita mungkin pulang dulu, persiapan dulu, atau istirahat sebentar lalu kita ke masjid dan tak pulang-pulang lagi sampai terbit matahari. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, persoalan pembahasan iktikaf mungkin sudah dibahas di malam 20 yang kemarin. Sehingga kita tinggal laksanakan, insyaallah bisa jadi mungkin di masjid kita atau kita bergabung di masjid yang besar juga bisa kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adapun malam ini pembahasan kita adalah tentang harta warisan. Nah, harta warisan ini kalau tak salah termasuk tema baru kita ini. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kalau iktikaf kan setiap tahun kita bahas, karena ini sekali setahun kita adakan, jadi diulang-ulang terus. Nah, persoalan warisan, harta waris ini kalau tak salah ingat saya baru pertama nih kita bahasnya di bulan Ramadan diangkat, atau mungkin sudah pernah tahun-tahun yang lalu. Mengapa ini diangkat? Karena ini adalah bisa menjadi awal. Sebenarnya harta warisan ini sudah Allah tetapkan dan sudah Allah atur jalannya, tetapi karena kita mungkin belum memahami, atau kita mungkin menganggap sepele, atau kita mungkin memakai akal pikiran kita sendiri, atau ada istiadat di kampung kita, mohon maaf, sehingga syariat warisan ini tidak kita laksanakan sebagai mana mestinya. Nah, ketika ini tidak dilaksanakan, maka timbullah justru warisan yang menjadi berkah sebenarnya. Salah satu sumber halal, sumber harta yang halal itu adalah warisan. Itu salah satu sumber harta yang halal. Selain kita bisa bekerja dengan yang halal, kemudian dapat hadiah, warisan itu adalah juga salah satu sumber yang halal. Nah, ini seharusnya harta yang berkah, harta yang halal 100%. Tapi ketika syariatnya tidak dijalankan, justru menjadi sumber bencana, sumber masalah, sumber permusuhan, bahkan mungkin bisa jadi adik bersaudara itu bisa saling bermusuhan sampai dia mati. Ini banyak terjadi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pentingnya
Tapi tentu dengan waktu yang singkat ini kita tak membahas detail bagaimana pembagian harta warisan. Dan saya pun sendiri juga dulu pernah belajar waktu di pondok, tapi karena kita nggak pernah praktek, jadi bisa lupa lagi. Dan kita tinggal, apa yang kita bahas ini adalah bagaimana kita mau dulu, ya, mau dan taat total dulu, bahwa ketika ada yang meninggal, ya siapapun itu yang mempunyai harta, ya, ayah misalnya, kepala keluarga, itu wajib untuk dibagikan harta warisannya. Itu yang kita pegang dulu prinsipnya. Nah, nanti bagaimana pembagiannya yang detailnya itu nanti kita bisa tanyakan ke ahli. Minimal di setiap kuah itu ada ya bagian khusus tentang mengatur harta warisan. Tapi mengapa ini kita bahas malam ini? Karena jangan sampai, karena ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian jemaah. Ya, banyak terjadi ya, ayo orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, lalu hartanya didiamkan begitu saja. Itulah daripada kita sibuk-sibuk bagi-bagi, jadi harta bersama saja. Nanti meninggal saudaranya, anaknya, bagaimana lagi? Repot. Nah, jadi karena dicampur, yang menjadi masalah itu bisa banyak, ya. Bisa karena tidak dibagi sama sekali, dianggap pakai sama-sama. Sementara harta itu dalam Islam harus jelas tuannya. Ya, siapa tuannya? Ya kan? Sama dengan pembagian kurban itu kan? Kan tidak boleh tuh kita langsung bagi-bagi saja. Ya, kita makan-makan sebelum kita bagi ini. Karena harta daging itu, ini daging yang sepele, yang sedikit, harus jelas tuannya dulu. Kecuali sudah dibagikan, ya, ini hak kurban, ini hak warga segala macam. Kalau panitia itu nggak ada haknya, ya, dia diupah saja. Nah, itu kemudian kurban baru menghadiahkan silakan untuk dimasak, itu baru boleh. Tapi kalau kita pangkas di awal, ya, belum dibagi lalu kita pangkas, lalu kita masak makan sama-sama, ini kan makan sama-sama, kan itu nggak boleh. Mengapa? Karena belum ada tuannya. Jadi setiap harta itu sedikit pun itu harus jelas siapa tuannya, siapa pemiliknya. Nah, begitu dalam Islam. Barulah kemudian dimanfaatkan. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saking pentingnya hak waris ini dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat karibnya, ya Abu Hurairah. Ini sahabat dekat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Nabi berpesan kepada beliau, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid. Wahai Abu Hurairah, belajarlah kamu faraid. Nah, istilah ilmu warisan ini adalah ilmu faraid namanya. Fa innahu nisful ilmi, karena faraid itu adalah setengahnya ilmu. Nah, guru kami dulu mengibaratkan kalau ya ilmu semua ilmu agama ini langsung kita praktekkan dan kita menangani banyak kasus, insya Allah itu akan lengket. Nah, Bapak Ibu sekalian, fa inna nisful ilmi, fa inna wa huwa yunsa lanjutnya. Dan ilmu faraid ini akan dilupakan. Nah, ini sudah mulai kelihatan, mulai dilupakan. Dibilanglah tidak relevan, ya, nggak cocok, ingat nggak sesuai kebutuhan, apalagi tidak sesuai dengan adat istiadat misalnya. Mohon maaf. Kalau dia kami, oh perempuan itu harus lebih banyak dari laki-laki, atau bahkan yang perempuan itu harus dapat semuanya, laki-laki tidak usah, karena laki-laki bisa cari kerja sendiri, bisa merantau, bisa apa. Ini kan ada istiadat kita. Berbanding terbalik dengan ilmu konsep faraid, ya. Bagi laki-laki justru bahkan 2 kali lipat untuk dibanding dengan anak perempuan dan begitu dan sebagainya, ya. Jadi wahwa yunsa, ilmu faraid ini akan dilupakan. Nah, bisa jadi inilah masa kita sudah banyak nggak pakai, nggak peduli lagi, ya, nggak peduli lagi, meninggal harta warisan jadikan harta bersama lah, yang tadi nggak bertuan jadinya kan, nanti diikut sendiri kalau udah butuh, atau dibagi tidak sesuai dengan syariat, atau bahkan dibagi terbalik dengan aturan syariat, ya, yang seharusnya dapat lebih banyak dapat lebih sedikit dengan pertimbangan yang macam-macam. Seharusnya yang dapat lebih sedikit bisa dapat lebih banyak, dan ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berbuat zalim. Setiap ada orang meninggal, hartanya tak dibagi sesuai dengan ketentuan warisan faraid dalam agama Islam, maka tentu kita semua, ya, ahli warisnya itu telah berbuat zalim, kezaliman yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu waris ini, ilmu faraid ini adalah yang pertama diangkat, yang pertama hilang dari umat.
kata Nabi. Jadi pelajarilah ilmu waris ini, ya. Bagi kita yang mau pelajari silahkan. Bagi yang tidak pun maka kita wajib meminta petunjuk, meminta ya dibagi oleh yang ahlinya. Nah, di setiap keluarga kita insya Allah sudah ada ahlinya masing-masing. Karena dia pertama setengah ilmu, kemudian dia akan dilupakan, tak dipakai-pakai. Yang ketiga, dia adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari umat kata. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita dalam pembagian? Bagaimana ketika pembagian warisan itu tak sesuai mungkin dengan kebutuhan, ya. Tak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Konsep dasarnya yang paling mudah kita pahami itu. Laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Misalnya ada warisan harta warisan 200 juta, ya, 200 juta. Maka si anak laki-laki dia mendapatkan misalnya 150 juta, maka si anak laki-laki dapat 100 dan anak perempuannya dapat 50. Nah, jadi 2 kali lipat. Ini contoh simpel saja ya. Kita nggak hitung yang lain-lain dulu. Nah, bagaimana kalau kita memang kebutuhan? Kalau kita melihat kebutuhan nih, kebutuhan kalau si anak laki-laki dia telah kerja mapan besar, hartanya banyak. Sementara yang perempuan dia misalnya belum menikah, belum dapat jodoh, masih hidup sendiri, masih belum dapat kerjaan yang tetap bahkan tak ada harta sama sekali. Lalu bagaimana? Pembagian ini tidak adil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang perlu kita dudukkan malam ini, bahwa jangan kita dalil syariat ini tak bisa kita logikakan dengan akal pikiran kita. Sama dengan sholat, ya. Sama dengan sholat misalnya. Bahkan saking pentingnya ilmu waris ini, itu semua detail Allah cantumkan dalam ayat-ayatnya. Nanti kita bisa buka di surah An-Nisa, ya, di surah Al-Maidah juga ada tentang ilmu ayat-ayat tentang warisan ini. Kita sendiri juga tidak hafal memang. Maka itu orang ahli-ahlinya. Secara detail, ya, itu Allah turunkan ayatnya secara detail. Jarang sekali Bapak Ibu sekalian ada ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran ini kan 30 juz. Tidak mencakup petunjuk segala sesuatu, tapi tidak mendetail. Yang detailnya itu biasanya disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Contoh sholat, aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Lalu apa rukun sholat? Kan menurut mazhab Syafi'i ada 13. Mulai dari niat, takbiratul ihram, ya, al-fatihah, berdiri sampai salam. Itu tidak ada di ayat Quran. Paling yang ada disebut itu contohnya saja rukuk dan sujud. Tapi perintahnya jelas, aqimus sholat wa atuz zakat. Padahal sholat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah ibadah yang paling utama. Kemudian ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalat. Ibadah yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sholat itu tidak Allah jelaskan secara detail rukun dan syaratnya di dalam Al-Quran. Itu Nabi yang jelaskan, Nabi yang praktekkan. Begitu pula zakat. Betapa pentingnya zakat. Bahkan diperangi langsung orang yang sepeninggal Nabi SAW, banyak orang tak membayar zakat lagi. Maka saking pentingnya zakat ini dan saking perintah yang agung, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan untuk memerangi orang yang tak mau membayar zakat. Begitu pentingnya zakat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, zakat juga tak ada Allah jelaskan secara detail dalam Al-Quran. Bagaimana nisabnya, bagaimana tahunnya, itu semua kita bisa pelajari dari hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi lain hanya dengan faraid, ilmu warisan. Secara detail langsung Allah jelaskan. Kalau contoh kedua, perihal detail, jadi itu sangat penting menunjukkan keseriusan permasalahannya. Masalah kedua yang detail itu adalah tentang aurat, ya, tentang mahram. Siapa yang menjadi mahram bagi perempuan? Mahram itu adalah orang yang dia haram nikah dengan dia. Itu kan detail juga tuh Allah jelaskan di surah An-Nur. Supaya kita tak salah lagi. Kalau sekarang kita banyak nih yang mahram dibilang tak mahram, yang tak mahram dibilang mahram, ya. Contoh nih sepupu, saudara sepupu, itu dibilang mahram, tak boleh menikah. Padahal itu boleh menikah. Nah, apa konsekuensinya? Kalau dia boleh kita nikahi, ya, perempuan misalnya ada sepupunya, artinya anak dari saudara bapaknya atau ibunya, itu kan sepupu. Itu kan dianggap saudara, seperti saudara kandung itu. Dianggap mahram, dianggap tak boleh menikah. Padahal itu boleh menikah.
Persoalannya bukan boleh menikahnya, tapi persoalan membuka auratnya. Boleh tak nampak aurat kita yang biasa? Itu kan tak boleh. Setiap orang yang tidak mahram, setiap orang yang boleh dinikahi, berarti dia tak boleh melihat aurat kita. Nah, ini terutama yang perempuan gitu kan. Nah, saudara ipar misalnya, itu tak boleh melihat auratnya. Bahkan apalagi kan, dalilnya yang makanya sangat detail Allah jelaskan mana yang mahram dan mana tidak mahram. Yang sampai nanti kita ya kita suruh adik kita, misalnya bapak-bapak, kita suruh adik kita laki-laki untuk menjemput istri kita dari pasar. Kita tak sempat jemput ini, kita suruh adik kita. Itu tak boleh Bapak Ibu sekalian. Berboncengan, berduduk berduaan di atas motor. Ini kan saudara iparnya, kakak iparnya, tidak boleh. Jadi harus jelas. Saudara sepupu gitu juga ya. Walaupun datang ke rumah atau bahkan menginap di rumah, maka yang saudara sepupunya yang perempuan wajib menutup auratnya dengan sempurna. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.